Oke, kita coba setting signalnya dulu ya. Jadi kita aktifkan dulu untuk signal. Jadi inilah tampilan defaultnya, saya tidak ubah apapun. Kita langsung fokus ke bagian signal saja dulu untuk mengetahui bagaimana ketika signal ini muncul ya. Nah, cuma di sini ada signal sound yang mati, kemungkinan nanti tidak ada suaranya ya. Oke. Nah, atau ini saya hidupkan tapi beberapa saya matikan dulu ya. Sound open posisi nggak apa-apa. Aktifkan mode suara profit false, suara loss false, kemudian maksimal false, close out false, kemudian suara profit setengah target false. Oke. Kemudian suara signal oke true, suara margin call false, kemudian oke, sudah selesai. Jadi hanya sound saja yang hidup dengan yang umum-umum saja. Oke, nah sekarang signalnya saya akan hidupkan beberapa saja yang tidak membutuhkan indikator, atau saya hidupkan semua ya. Ini seksi 6 saya hidupkan, kemudian divergent saya hidupkan, kemudian trend-ball saya hidupkan, kemudian imbalance nggak usah deh, kita ke trend stock cross nggak apa-apa, kemudian SNR, kemudian pin barnya nggak usah, cukup ini saja. Nanti kita akan pasang trend zone dan SNR label. Jadi dua indikator yang harus kita masukkan karena ini wajib ya. Nah, tapi ketika ini di true ya, ketika signal ini true artinya hidupkan iya gitu ya. Pertanyaannya di sini ada di bagian master adalah matikan semua signal true. Kalau true berarti apa? Iya. Artinya percuma ini di true kalau ininya true. Maka matikan semua signal tidak. Jelas ya? Oke, sekarang saya akan oke dulu dan besar kemungkinan akan muncul notifikasi sebentar lagi karena tidak adanya indikator yang mendukung signal yang kita hidupkan. Oke, kita tunggu saja. Nah, signal trend ball membutuhkan indikator trend zone on bar. Matikan signal trend ball atau pasang indikator trend zone on bar. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke, jelas. Jadi SNR pullback juga membutuhkan itu. Oke, nah sekarang kita insert dari sini saja. View, navigator, kemudian indikator dagang duit, yaitu SNR label. Oke. Kemudian trend zone. Oke, inputnya tekan on bar true. Oke. Nah, kalau sudah dipasang indikator ini, maka tidak akan ada notifikasi lagi seperti tadi. Kira-kira begitu. Nah, kita tunggu nanti signalnya akan memberikan informasi kepada kita. Nanti video ini akan saya potong, saya percepat menjelang munculnya signal ya, kira-kira seperti itu. Nah, itu adalah signal. Bunyinya seperti itu. Ada signal sell. Nah, artinya ketika muncul signal sell semacam ini, kita punya pilihan untuk mengikuti sinyal ini atau tidak. Oke. Nah, ini sinyal apa? Kita bisa tempelkan mouse kita atau kursor kita di atas
tanda panah ini dan muncul SNR pullback. Artinya sell SNR pullback M1 karena kita sedang berada di time frame M1. Maka di sini kelihatan M1. Kenapa harus ada time frame-nya? Karena ketika kita pindah, kita misalkan pindah ke M10 seperti ini, kemudian kok ada sinyal. Pas kita lihat ternyata ini juga breakout terjadi di M10 kebetulan. Oke ya. Nah M10 lihat, M1 ada 2. Nah, sekarang ada trend stop cross juga nih. Ini SNR breakout M10, ini SNR pullback M1, yang ini adalah trend stop cross M1. Nah, kalau ada sinyal begini bagaimana? Sebetulnya kita tinggal tekan saja aktifnya, kemudian tekan sell. Nah, tapi sabar dulu, kita belum sampai ke tahap itu. Tunggu dulu, ini baru menjelaskan signalnya dulu ya. Jadi saya off dulu saja. Beginilah caranya signal di dalam Golden Pro memberitahukan ke kita bahwa ada peluang untuk melakukan sell. Sampai di sini bisa dipahami kira-kira teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan mengenai fungsi dari automatic trading atau trading otomatis. Jadi untuk signal sudah paham ya. Nah, signal ini kan kalau nanti lama-lama menjadi banyak nih tanda-tanda panah ini, kita bisa hidden dengan menekan tombol yang ada di sini di sebelah kiri, maka dia hilang. Kalau kita show, dia muncul. Atau kalau kita ingin menghilangkannya sekalian, kita tinggal klik delete arrow. Selesai. Nah, ini fungsi tombolnya seperti itu ya untuk hidden arrow dan delete arrow. Nah, kalau tombol off dan juga hijau merah ini nanti saya jelaskan. Sampai di sini kita membahas signalnya dulu. Cara membaca signal seperti itu. Jadi itu signal apa nanti kita tahu. Nah, kita pindah ke M10 mungkin akan muncul signal lagi, betul ya? Nah, SNR breakout. Kenapa breakout? Karena ini adalah support dan terjadi break pada candle merah ini, maka di sini muncul signal. Kira-kira seperti itu. Kalau kita masuk ke M5 tidak ada, di M1 juga tidak ada. Nah, tapi ada panahnya, maka itu kita harus tempelkan kursor kita supaya kita paham. Oh, ini punyanya M10. Begitu kira-kira ya. Nah, setelah itu kita delete. Oke. Sampai sini bisa dipahami ya, teman-teman ya. Nah, sekarang saya akan coba matikan dulu semua signalnya. Karena saya tidak butuh signal untuk menjelaskan nanti. Kecuali nanti kita butuhkan, saya akan hidupkan lagi. Saya tidak perlu mematikan satu persatu, cukup pada bagian masternya saja, saya true, maka semuanya akan dianggap mati. Kira-kira seperti itu. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjut untuk pembahasan mengenai automatic tradingnya.